Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rafiah dengan NIM 210421100048. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Ida Wahyuliana. Poin-poin yang akan saya jelaskan di sini meliputi 5 poin. Yang pertama mengenai pengertian dari filsafat, yang kedua alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga tentang esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang terakhir mengenai fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktekkan. Filsafat itu sendiri merupakan bentuk kata dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Kemudian secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philin yang berarti cinta, kemudian sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian filsafat secara etimologis yaitu cinta kebijaksanaan. Berdasarkan watak dan fungsinya yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan, pengertian filsafat itu banyak sekali macamnya. Ada pengertian filsafat secara informal, formal, secara komprehensif, analis linguistik, dan aktual fundamental. Akan tetapi pengertian filsafat yang cocok dan sering sekali dikatakan oleh masyarakat awam yaitu pengertian filsafat yang secara informal, yang berbunyi yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Kemudian dari hasil perenungan tersebut dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Kemudian sistem filsafat itu memiliki 4 sifat. Yang pertama bersifat koheren, yang kedua bersifat menyeluruh, yang ketiga bersifat mendasar, dan yang terakhir yaitu bersifat spekulatif. Poin yang kedua yaitu mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana dalam hal ini ada 2 poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, dan yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di daerah barat. Kemudian sebagai contoh yakni Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Pancasila sebagai genetivus subjektivus yakni nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai genetivus subjektivus ini memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, antara lain landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Poin yang ketiga yaitu mengenai esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab terletak pada manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yakni susunan kodrat, jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan.
Hakikat sila yang ketiga yakni persatuan Indonesia, di mana rasa kebangsaan itu terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Hakikat sila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan itu sendiri terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Poin yang keempat yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat mampu menangkal berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dijadikan sebagai way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia. Poin yang kelima yaitu mengenai fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya praktekkan. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai dasar negara, yang keempat sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang kelima sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir dapat memberi hakikat kehidupan bernegara. Kemudian beberapa contoh Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama menjaga toleransi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya. Untuk itulah kita sebagai manusia harus memiliki rasa saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua dapat menegakkan keadilan, dan yang ketiga dapat mematuhi dan mentaati aturan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.